Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Selamat sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak. Selamat sore, Bapak. Sore. Ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah, saya isi absen dulu ya. Gitu. Pak Haris ada Pak Haris, Hadir, Pak. Ada, Pak. Pak Asmi, Hadir, Pak. Bu Ayu, Hadir, Pak. Bu Kristina, Hadir Bapak. Bu Poni, Hadir, Pak. Pak videonya ya. Poni, kemudian Helena, Hadir, Bapak. Bu Imelda, Hadir, Pak. aduh, Pak Jakob, Hadir, Pak. Bu Marcelina, Pak Maisel ada, Bu Nuriati ada, Ada, Pak. Hadir, Pak. Bu Pascalina ada, Pak Soleman, Hadir, Pak. Hadir. Bu Molida, Saya, Pak. ya. Pak Budiono, Hadir, Pak. Bu Maria, Hadir Bapak. Pak Efriliawan, Hadir, Pak. kemudian Impra, Hadir, Pak. Pak Subhan, Hadir, Pak. Pak Reza, Hadir, Pak. Pak Reza, Pak Reza ada, Bu Nuni ada, Bu Priscilia, nggak ada. Pak Tri, Saya hadir, Pak. Pak Franklin nggak ada. Maulidina, Bu Maulidina ada, Pak Anwar, Hadir, Pak. Pak Farid, Pak Farid hadir. Ada. Farid hadir, Bapak. Hah? Farid hadir. Farid hadir. Oh, Pak Farid. Paling bawah. Iya. Paling bawah, Bapak. Iya, Ya. Terima kasih, Pak. sama Pak Farid. Oke, hari ini kita bahas topik yang berbeda sama minggu lalu ya. Itu terkait dengan data, teknologi, dan stakeholder management. Kita seluruh materinya. Jadi data, teknologi, dan stakeholder ya. Jadi ini bahas mengenai masalah apa warehouse data ya, penyimpanan data di perusahaan dalam rangka untuk pengelolaan risiko ya, risiko. Jadi eh, data-data yang ada di perusahaan itu sangat penting dalam estimasi risiko. Gitu, ya.
Karena risiko itu diestimasi berdasarkan data masa lalu menggunakan metode statistik, ekonometrik ya. Ada juga yang lihat probabilitas kejadian ya, peristiwa masa lalu. Nanti akan ketahuan mana peristiwa itu akan berulang, mana yang baru terjadi dan berulangnya masih lama gitu. Ya. Dan juga data yang terkait dengan kejadian itu berapa kerugian yang telah dibebankan ke perusahaan masa lalu. Sehingga bisa untuk antisipasi, untuk menyiapkan sumber-sumber ekonomi apabila kejadian itu akan terulang lagi di masa depan, maka perusahaan akan menyiapkan dana untuk itu, untuk recovery ya. Dan berusaha untuk mencegah juga ya, program yang terkait dengan mitigasi ya. Dan juga bagaimana teknologi digunakan. Nah ini kebetulan saya kan bukan orang IT itu serangnya. Teknologi itu saya nggak tahu persis mengenai teknisnya. Nanti sudah bisa lagi searching di internet ya, bagaimana digunakan dan bagaimana strategi untuk melakukan penyimpan data, apakah servernya disatukan atau dipisah-pisah, nanti ada penghubung ya, interface ya, tempat penghubungnya ada dan bagaimana integrasi data itu. Kemudian yang berikutnya lah stakeholder management. Ya. Jadi ini terkait bagaimana perusahaan itu mengolah stakeholdernya. Jadi mungkin selama ini perusahaan itu perhatian kepada penjualan ya. Bagaimana penjualannya tidak turun ya. Kemudian juga bagaimana laba tetap dicapai sesuai dengan target perusahaan ya. Tapi mereka itu lupa gitu, tentang stakeholder yang juga berpengaruh kepada profitabilitas. Stakeholder itu apa saja gitu. Itu seperti misalnya karyawannya, kemudian juga manajemen itu termasuk ya. Manajemen stakeholder. Dan termasuk pemerintah, termasuk juga regulator. Regulator jadi stakeholder karena stakeholder itu dia punya dampak terhadap maju mundur dan konsep perusahaan di masa datang gitu. Itu stakeholder, jadi punya kepentingan terhadap perusahaan punya kepentingan juga terhadap stakeholder itu karena berdampak juga kepada kinerja perusahaan di masa datang ya. Jadi itu pengen dilihat gitu. Jadi tidak hanya mengelola efisiensi, mengelola bagaimana penjualan capai target, tapi penting juga lah bagaimana mengelola stakeholder itu jangan terjadi kehilangan ya, stakeholder, kehilangan dari customer, kehilangan dari SDM, ya, kehilangan dari direksi, ya, kehilangan pangsa pasar, ya, kehilangan regulator juga harus tahu ya, dan juga masyarakat, publik itu juga penting juga teman stakeholder. Kalau masyarakat sudah nggak suka sama perusahaan, ya demo terus kan berbahaya gitu. Artinya mengganggu kelangsungan personal perusahaan. Ya. Dan juga seperti stakeholder lagi, sebagai lingkungan juga perlu dipertimbangkan juga ya. Itu organisasi profesi, ya. Komunitas itu yang perlu dilihat itu. Ya. Nah, ini cerita ini banyak kualitatif ya dan mungkin sudah banyak bercerita dan boleh silakan kita diskusi ya. Diskusi juga terhadap masalah ini ya. Siapa tahu sudah lebih banyak knowledge yang terkait karena sudah banyak praktek kan. Saya praktek sudah lama ya. Dari 5 tahun terakhir banyak di kampus ya. Ini bisa jadi perkembangan terakhir bagaimana kondisi praktek itu yang terkait dengan data teknologi dalam pengolahan risk management dan juga bagaimana pengolahan stakeholder. Nanti dampak bisa ke risiko-risiko juga ya. Ya. Jadi nanti kita bahas mengenai kalau data teknologi itu pertama early system. Early system itu seperti apa gitu. Ya. Kemudian juga data manajemen, bagaimana pengolahan data. Data itu dikelola termasuk juga bagaimana cara mengkoleknya, bagaimana cara memprosesnya,
bagaimana cara menyajikan ya, data itu supaya bisa berguna bagi pengguna, dan bagaimana menyimpannya gitu. Dan bagaimana data itu supaya aman gitu, tidak dihack dan sebagainya. Ya. Kemudian juga interface building ya, bagaimana membangun apa interface itu sebenarnya eh, perantara menyampaikan kalau sudah buka API kan eh, banyak kan ketemu aplikasi tinggal pencet ya, itu harus interface ya. Membangun interface itu kemudian middleware, kemudian distributed architecture, kemudian faktor-faktor kunci yang menyebabkan implementasi dari penggunaan data itu bisa sukses ya, sukses. Dan yang bagian kedua adalah mengenai stakeholder management. Ini stakeholdernya employee, ya, customer, regulator, rating agency, lembaga-lembaga rating juga. Ini juga perlu dipertahankan, perlu dijaga hubungan ya dengan stakeholder services provider ya, ya yang memberikan kepada yang memberikan jasa kepada pemegang saham, dia business partner ya ini ya. Ini stakeholder yang perlu dijaga ya supaya tidak terjadi penurunan jumlahnya employee, customer, regulator, hubungan ya, kemudian channeling ke situ jangan sampai putus ya, legacy dan sebagainya. Mungkin sudah menyadari itu bahasanya kalau sudah bekerja jadi PNS di Pemda, pasti stakeholdernya pemilih dari wali kota kan, wali kota, kemudian juga karyawan Pemda itu menjaga betul jangan sampai programnya mengecewakan pemilih, mengecewakan masyarakat, tidak capai janji, tidak dilaksanakan itu. Nah, bagaimana juga kaitan dengan dengan SDM-nya gitu. Jadi itu juga penting. Itu stakeholder harus dijaga. Ya. Nah, sekarang kita lihat data dan teknologi ya. Ya. Karena sekarang data itu, waduh ya, sekarang jadi perhatian zaman digital ini harus digital itu kan sudah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengolah data kan. Data sehingga data itu bisa diolah dan diberikan kepada user dalam bentuk yang siap dipakai gitu. Jadi seperti misalnya big data yang terjadi di perusahaan-perusahaan taksi online gitu kan. Itu data luar biasa itu. Jadi operator itu kan bisa nyampaikan kepada pengemudi online itu tempat-tempat yang jam-jam tertentu itu membutuhkan order kebutuhan taksi online. Jadi standby situ sehingga itu datanya ada di storiesnya. Ya standby jam sekian tahu. Jadi perusahaan-perusahahan taksi online itu tahu jam sibuk itu kapan, tempatnya rame, tempat nongkrong itu disampaikan ke pengemudi. Jadi tinggal standby. Misalnya kalau di terminal, stasiun, di tempat airport, ya, di hotel, kemudian juga jam-jam kerja sibuk ya. Halte mana sering banyak ada penumpang ya, mereka tahu semua. Dari mana? Dari pengolahan data yang database dalam bentuk big data itu mereka sampaikan. Ya. Nah, pertama kita rilis sekedar data teknologi ya. Jadi organisasi semua jenis ya baik finansial maupun non finansial datanya dalam beberapa tahun terakhir menjadi jauh lebih menghargai pentingnya risiko dalam berbagai bentuknya ya. Jadi risiko itu akan terjadi di semua aktivitas bisnis ya. Sehingga untuk mengantisipasi perlu data kan, perlu data ya. Lalu juga bagaimana risiko itu kan terjadi bisa di bagian produksi, di bagian marketing, di bagian keuangan, di bagian umum ya, di bagian produksi ya, produksi ada pabrik ya. Kemudian risiko juga terkait dengan risiko yang berlaku dia, ya, berlaku karyawan
direksi, image, macam-macam ya. Jadi berkurangnya kemungkinan kerugian yang signifikan. Manajemen seringkali beralih ke salah satu sekitar aspek manajemen risiko yang mudah diukur dalam unit moneter, yaitu investasi dalam teknologi manajemen risiko. Ya. Jadi namun investasi dalam teknologi juga dapat dengan mudah menjadi tujuan akhir. Ya. Jadi teknologi itu investasi dalam rangka untuk pengolahan data. Ya. Peningkatan diberikan pada nilai uang yang dicapai dalam proyek teknologi risiko kurang diperhatikan. Jadi proyek teknologi risiko itu ya antara cost benefit perlu jadi pertimbangan. Dalam beberapa kasus $100 juta telah dibelanjakan tanpa hasil, berarti karena tidak memenuhi kebutuhan kan. Kalau vendor saya senang-senang aja kalau ini misalnya di perusahaan tertentu dia butuh bagaimana pengelolaan risiko terkait kredit nih. Ya. Cuma dalam itu mereka tidak data itu mengcover semua, tidak hanya kredit, semuanya yang jarang terjadi risiko. Ya. Malah kreditnya malah jadi sedikit malah ya. Data risiko kredit malah tidak begitu banyak diperhatikan. Sehingga investasi membazir. Ya. Nah, implementasi tahap pertama sistem manajemen risiko ya adalah permintaan terhadap sistem risiko itu apa? Sistem risiko itulah mulai dari setiap kejadian terjadi di proses ya, dalam sistem risiko ini diolah, kemudian keluar dalam bentuk identifikasi risiko, apa yang akan terjadi dan bagaimana kira-kira dampak negatif terhadap profitabilitas, kinerja keuangan dan sebagainya. Ya. Dalam sistem risiko ini permintaan terhadap sistem mendapat menentukan harga instrumen keuangan, obligasi, ekuitas, derivatif dengan cepat dan akurat. Ya. Jadi dalam sistem risiko itu bagaimana bisa menentukan prediksi harga instrumen keuangan. Ya. Tahap berikutnya adalah sistem mendapat melakukan permodelan risiko terhadap instrumen individual dan portofolio tersebut. Ya, dengan kata lain, sistem yang menerapkan uji stressing test, simulasi dan model nilai risiko VAR itu yang dijelaskan dalam bab 9. Jadi semua aplikasi itu ada dalam sistem risiko itu. Ya. Nah, project manager yang terkait dengan pengembangan sistem manajemen risiko ini dilakukan dengan tugas membangun sistem menggunakan sejumlah besar data, termasuk syarat dan ketentuan. Dari pertama masing-masing instrumen yang dianalisis ya. Pada instrumen dianalisis, kemudian data pasar langsung yang diperlukan ya. Yang ketiga data dari waktu untuk konstruksi skenario. Di waktu itu time series ya, time series. Batasan yang dapat digunakan untuk membandingkan exposure ya. Jadi membandingkan potensi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Ya. Dan sebagian besar dari data ini tersebar tidak konsisten ya, dan rawan kesalahan. Jadi menyebar kemana-mana dan bisa jadi kalau dalam perusahaan itu kalau tidak ada database pengolahan data yang bagus, itu menyebar kemana-mana sehingga pada saat diperlukan itu kerepotan dalam mengkoleknya. Sehingga itu gunanya dalam sistem awal itu perlu memperhatikan hal itu. Ya, project manager biasanya harus memilih antara dua sumber data saat mengumpulkan data yang diperlukan, collecting data ya. Sumber pertama adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi punya peran penting dalam estimasi kondisi karena ke depan itu. Ya. Jadi tempat semua kepemilikan bank dapat ditemukan. Ya. Sistem akuntansi itulah sistem yang mengolah transaksi keuangan, ya. Keuangan beserta bukti-bukti dokumentasinya, kemudian diproses, ya. Proses dalam bentuk sistem ledger ya, ledger dalam siklus akuntansi. Nanti masukkan laporan keuangan serta informasi yang terkait dalam untuk membantu manajemen dalam planning, kontrol dan juga membantu dalam polasi ya.
aktivitas yang ada selama ini. Ya. Nah, namun sistem ini biasanya menyimpan sebagian kecil atribut yang diperlukan untuk perhitungan risiko. Ya. Ya, karena risiko tidak hanya data akuntansi, juga data lain, kejadian peristiwa lain, ya, event. Dan sumber alternatif lain adalah sistem trading front office. Ya. Sistem trading front office yang ada di depan depan perusahaan itu customer service lain. Ya. Kalau dia itu lembaga keuangan ya, kalau seperti misalnya di dalam treasury itu juga diperlukan data sumber alternatif lain, ya, tidak hanya sistem akuntansi. Ya. Dan secara umum pada proyek-proyek awal, keputusan dibuat untuk memperluas data yang disimpan dalam sistem akuntansi agar mencakup semua atribut yang diperlukan untuk manajemen risiko. Ya. Dan kemudian, jadi sistemnya harus koneksitas terhadap sistem akuntansi, ya, sistem informasi manajemen. Ya. Kemudian mengambil data risiko dari sistem back office. Back office itu yang back office biasanya bagi akuntansi, mengolah data, orang IT, dan data, sampai juga data dari front office. Jadi secara konseptual, pendekatan ini masuk akal. Mengapa membangun kembali beberapa interface ke sistem trading ketika sebagian besar data sudah tersedia di satu lokasi. Ya. Ini tergantung kebutuhan itu ya, kebutuhan dari perusahaan itu sendiri ya. Apakah interface dibangun dalam satu warehouse data yang lengkap ya, atau dipisah-pisah gitu. Nanti ada koneksi masing-masing itu. Nah, metode ini menemui dua masalah utama. Pertama, proses perluasan sistem akuntansi seringkali jauh lebih lama dari yang diperkirakan, ya. Sehingga mengakibatkan kelebihan anggaran proyek yang signifikan. Kedua, setiap kali jenis instrumen baru ditradingkan, instrumen tersebut harus ditanamkan dalam sistem front office dan dipetakan ke dalam sistem back office. Terakhir, modal data sistem back office harus diperluas dan dipetakan di dalam sistem manajemen risiko. Di proses panjang yang selama ini itu diskusiku baru itu tidak terukur ya. Jadi masalah mendasar adalah bahwa project manager telah berusaha memanfaatkan existing interface yang telah dibangun di sistem front office. Interface ini telah dirancang untuk tujuan akuntansi dan bukan tujuan manajemen risiko. Ya, selama seperti itu. Jadi tujuan sistem akuntansi apa? Itu bisa memberikan menyusun laporan keuangan ya, baik eksternal atau internal perusahaan. Tapi tidak ada laporan itu yang bisa dipakai untuk prediksi risiko ya. Maka dalam perusahaan perlu aplikasi lain, data dibutuhkan, data akuntansi, data sistem informasi manajemen juga. Nanti masuk ke aplikasi yang khusus diperlukan setiap jenis risiko itu. Misal kalau risiko kredit pasti kan masuk ke aplikasi bagaimana bisa memprediksi probability kemungkinan tidak tertagihnya ya, default risk ya, gagal bayar ya. Kemudian potensi kemungkinan agunan turun ya, kemudian juga potensi terjadinya tunggakan ya, dan sebagainya, dan melihat juga kinerja debitur ya. Nah, itu di akuntansi kan nggak ada ya, data-data itu ya. Dan data itu perlu ada input juga ya. Kalau seandainya bagian officer tidak menginput data, nggak bisa juga itu bekerja risk manajemen. Itu input oleh tim patuan atau risk manajemen data itu. Nanti aplikasi bisa memberikan sinyal kepada manajemen potensi kerugian yang akan dihadapi perbankan itu di masa datang. Ya. Nah, sehingga data warehouse, data tahun capai khususan yang cukup besar di sektor retail tahun 80-an. Jadi gudang data ya, memang data warehouse itu telah digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk penyimpanan dan pengolahan informasi pelanggan. Ya. Bisa ada server yang digunakan untuk menyimpan data itu. Jadi kalau perusahaan itu misal ada pelanggan yang mengajukan pembelian kredit ya ke perusahaan, nah itu bisa dilihat di data di gudang data itu bagaimana hubungan dengan perusahaan selama ini, transaksi apakah berjalan lancar atau tidak,
dan berapa jumlah pembelian dilakukan oleh pelanggan selama ini, dan apakah terjadi lawan prestasi dan sebagainya. Itu membantu memprediksi risiko dan keputusan manajemen untuk menyetujui permintaan untuk pembelian kredit dari customer. Itu ambil data dari data yang ada di perusahaan itu. Nah, penerapan data warehouse untuk integrasi mesin risiko risk engine secara konseptual menarik. Sebuah faktor yang membantu menjelaskan kesuksesan yang signifikan meskipun hanya sementara. Dan menggabungkan data berkualitas tinggi, bersih, dan clean dan komprehensif ke dalam satu basis data. Ya. Jadi tidak dipisah-pisah, akan memungkinkan untuk menghubungkan aplikasi lain ke basis data yang sama. Jadi aplikasi itu kan butuh input kan. Input diproses nanti jadi output. Nah, input itu dilingkarkan ke basis data itu. Ya. Jadi semua aplikasi bisa koneksitas terhadap basis data itu. Ya. Dan tukaran. Jangan sampai terjadi aplikasi data itu disediakan server sendiri tanpa koneksitas. Ya. Akan terjadi perbedaan-perbedaan data nanti antara data A, data B ya. Dalam berdasarkan server yang berbeda. Nah, sehingga ada penyatuan itu. Ya. Seperti sistem pengukuran kinerja, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan bahkan mesin laba rugi. Ya. Ini juga pengukuran kinerja data dari akuntansi. Ya. Juga data yang lain. Pengukuran kinerja contoh misalnya pengukuran kinerja dari staf marketing ya, staf marketing. Nah, itu dibutuhkan apa? Penjualan pada masing-masing staf marketing itu. Mulai dari unit, dari jenis, dari harga, per unit dan sebagainya, frekuensi. Juga dibutuhkan juga dari sistem lain, misalnya sistem SDM ya. Bagaimana kapasitas yang bersangkutan ya. Absensinya, kehadiran, disiplinnya gimana. Ini selain satu kan diolah, nanti aplikasi itu akan menjelaskan bahwasanya ini anaknya prestasi, yang perlu ada bonus dan sebagainya. Dan juga di situ akan bisa digambarkan bagaimana risiko kredit dari penjual kredit dibuat oleh staf itu. Ya. Apakah berisiko atau enggak. Karena staf marketing itu kadang-kadang dia hanya target penjualan, ini jor-joran juga kredit dia diberikan pada customer. Ya. Dia jual kredit ke customer, itu lagi bukan dia kan, lagi pihak lain lagi. Itu hati-hati itu. Nah, namun kebutuhan untuk menggabungkan semua data, ya, data risiko ke satu lokasi sebagian didorong oleh ketidakcukupan teknis mesin risiko engine. Jadi tidak mampu kalau gabung itu. Nah, sifat baru manajemen risiko berarti bahwa mesin risiko engine itu biasanya dibangun oleh insinyur keuangan yang pemahamannya tentang keuangan matematik secara umum jauh lebih besar pada pemahaman mereka tentang teknologi. Ya. Jadi selama ini desain dari basic data itu kan dari orang akuntansi, ya, akuntansi, tanpa melihat teknologinya, dia tahu proses data seperti apa dan teknologinya untuk bisa mempercepat proses dalam collecting data dia nggak tahu, ya. Nah, akibatnya mesin risiko sering kali disusun bersedemikian rupa sehingga semua data harus dipetakan dalam satu kelompok dan analisis risiko dilakukan dengan satu kali proses. Aplikasi macam itu biasanya digambarkan di kotak hitam monolitik. Ya. Perkataan yang lebih logis adalah dengan mengenali bahwa analisis risiko dapat dibagi menjadi beberapa komponen yang masing-masing analisis sebagian dari buku menggunakan asumsi yang konsisten dengan komponen terakhir yang menggabungkan hasilnya. Di banyak organisasi keuangan menilai project warehouse data yang sangat ambisius. Jadi sehingga gagal memenuhi harapan. Ya. Jadi mereka saya bikinnya yang sesuai kebutuhannya. Ya. Ada 3 alasan kenapa itu terjadi. Pertama, proyek ini seringkali digerakkan oleh teknologi dengan arahan yang sangat sedikit dari pengguna bisnis. Jadi teknologi harus kan di pengguna harus banyak informasi apa saja yang keinginan dia dalam data itu. Jangan dibiarkan orang IT bekerja sendiri. Sehingga orang IT kan bekerja bisa muluk. Sama seperti tukang lah bangun rumah. Kalau tukang itu nggak dihubungan dengan si pengguna,
dia kan bikin sesuai selera dia gitu. Jadi, saya begitu rumah dibangun, gagal memenuhi keinginan dari pemiliknya. Ya. Sama aja data juga seperti itu. Dibangun dengan alam pikirnya si konsultan IT, terus sebaik mungkin, itu jadi, nggak banyak yang bisa pakai oleh pengguna. Ya. Itu satu kegagalan juga dalam proyek dari data warehouse itu. Dalam banyak kasus, proyek-proyek ini tidak punya tujuan bisnis jelas. Karena nggak bisa selain juga, user itu juga bingung dia. Ya, maunya seperti apa, karena bingung juga. Diserahkan kepada orang IT. Ya. Masalah utama kedua adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan melihara banyak interface dan sistem sumber, resources system ya. Jadi lama ini waktu pengerjaan nih. Waktu pengerjaan misalnya karena mungkin saya nggak efektif ya. Jadi semua dibikin, tapi bagaimana kapasitas yang digunakan sehari-hari, apakah diperlukan atau tidak? Karena analisis sejauh itu. Ya. Masalah ketiga adalah ambisi proyek tersebut ya. Akhirnya tipe data yang dibutuhkan untuk manajemen risiko sangat kompleks dan beragam dan tidak kondusif untuk disimpan dalam satu basis data. Ya. Jadi harus masuk di sini harus berbagai server ya. Masing-masing itu sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan di dalam manajemen risiko. Ya. Tidak digabung malah bikin ribet ya. Karena sistem pencari mesin pencari kan jadi sibuk kan. Tapi kalau sudah ada data ke server, mereka bisa lebih mudah, lebih cepat malah. Saya langsung tuju ke itu ke masalah itu. Ya. Nah, dalam proyek pengolahan data itu ya, proyek warehouse data itu mendorong beberapa kritikus untuk menyampaikan pendekatan tersebut dengan seperti merebus lautan ya. Jadi nggak akan pernah selesai masalahnya. Ya, sebesar apapun, berapa lama pun ya, dan sepanas apapun, itu tidak akan menghangatkan air laut. Ya. Tidak bikin air mendidih juga. Itu juga nggak tercapai lah. Ya. Jadi walaupun canggih, dibikin semahal mungkin, ya, tapi tidak terkoneksi dengan si user. Ya. Mau user seperti apa? Ya. Sehingga begitu jadi ya banyak fungsi nggak dipakai oleh user. Nah, reaksi dari kelebihan biaya, jadi biaya bengkak kan karena banyak dibangun ya sistemnya, tapi banyak nggak dipakai. Jadi dari kelebihan biaya dan waktu dalam banyak project warehouse data adalah mengubah cakupan project gudang data tersebut. Daripada punya satu warehouse yang menampung semua data risiko dalam organisasi, maka tim jadi perlu ada menggunakan serangkaian pusat data, di mana masing-masing seperti mini warehouse ya. Setiap pusat data dan dapat mengkhususkan data yang dibutuhkan untuk satu area fungsionalitas. Misal kalau bagian marketing dia punya data server sendiri sesuai kebutuhan mereka dalam manajemen risiko. Kemudian bagian pengelolaan aset mereka punya sendiri. Kemudian bagian produksi punya sendiri. Kemudian bagian SDM dia punya sendiri. Servernya. Nanti masing-masing itu dihubungkan yang lain. Misal kalau SDM butuh kinerja, dia bersekutan, dia berkonektivitas ke bagian produksi, server produksi. Ya. Jadi tidak bikin sibuk sih sekali-sekali kan nggak setiap hari dia butuhkan bagian kerja karyawan di bagian produksi, bagian marketing dan sebagainya. Ya. Tapi yang rutin dia punya sendiri servernya. Ya. Dan server itu kalau seandainya permintaan data global ya sudah keseluruhan dari agregasi semua data yang diperlukan oleh perusahaan itu bisa cepat ya. Bagian pusat data itu akan meminta query pada masing-masing server itu. Jadi ada interface yang menghubungkan itu. Data mart mengubah informasi mental menjadi konten terstruktur dan bermakna untuk departemen bisnis tertentu ya. Jadi terstruktur itu penting ya karena mempercepat proses dalam pengolahan data dan keputusannya. Data mart secara efektif memecahkan masalah kelebihan workforce project karena kurangnya tujuan bisnis yang spesifik. Jadi ngambang dia masing-masing dia pingin seperti apa kan database.
apa laporan dibutuhkan, proses dibutuhkan apa saja. Karena bagian sistem yang reversible ya, dia bisa merancang eh, laporan-laporan yang sesuai kebutuhan. Kalau disuruh user mendesain, nanti dia akan isi itu. Ya. Jadi tidak kaku format laporan yang dibutuhkan. Bisa kalau dia satu saat bagian rencana butuh data anggaran dengan format yang diinginkan, itu dapat dipenuhi oleh bagian data itu. Dan bisa ngolah juga untuk proyeksi anggaran ya. Jadi ya, sehingga tidak melakukan apapun untuk mengatasi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan interface dan registrasi data yang disimpan di Mars. Mereka juga tidak memecahkan salah satu masalah penting untuk implementasi sistem risiko, ya, yaitu siapa masuk sampai keluar ya. Ini nggak ada bermanfaat datanya. Nah, data time series ada waktu ya. Misalnya biasa berisi jumlah kecil data yang buruk ya, yang bad, korupsi atau entry data yang buruk ya, dapat mengakibatkan harga saham yang biasa berkisar $45 tercatat pada suatu hari bisa 450 ya. Salah catat ini. Nah, jika kesalahan ini dapat menyebabkan masalah yang signifikan dalam perhitungan risiko. Sehingga algoritma pembersihan data clean ya, harus ditetapkan untuk mencari dan memperbaiki kesalahan tersebut. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan data harga dari berbagai sumber atau dengan membandingkan nilai tertentu dengan rentang historis dalam toleransi hitungan pengguna. Beberapa solusi parsial misalnya muncul untuk menangani pembersihan data. Di kelas solusi pertama mengambil bentuk sumber data yang bersih. Ini berkisar dari data interaktif atau kontrol aset yang dapat menyediakan basis data yang bersih dan komprehensif sehingga tentang syarat dan ketentuannya. Sehingga vendor seperti Olsen Associates, Retail, Telecourse yang menyediakan data pasar storage atau langsung yang clean ya. Jadi kelas solusi kedua terdiri dari algoritma atau interface untuk membersihkan tipe data tertentu. Misalnya MD RIS ya. Bagaimana membangun interface ya? Lebih besar waktu dan upaya dikeluarkan pada proyek implementasi sistem manajemen risiko yang dicanangkan secara wajar digunakan untuk konstruksi interface ya. Jadi jika data risiko diekstraksi ya dari sistem sistem trading front office, maka perlu untuk membangun interface dari masing-masing sistem trading ke mesin risiko ya. Interface kan penghubung dan juga bisa mencari juga sesuatu yang diperlukan. Dalam banyak implementasi awal hanya ada sedikit alat atau interface yang tersedia untuk pengembang, sehingga masing-masing harus dikodekan secara manual ya. Nah, secara setiap interface dari jumlah tahap berbeda. Pertama, program ekstraksi disesuaikan menarik data keluar dari sistem perdagangan trading. Banyak sistem trading yang lengkapi dengan interface ekstraksi seperti itu. Tapi mungkin memerlukan modifikasi untuk menyediakan semua data yang diperlukan untuk analisis risiko. Ya. Yang kedua adalah tingkat risiko harus diubah ke dalam format yang diperlukan oleh mesin risiko engine, risk engine. Sementara tingkat kupon dapat disimpan sebagai 10% NU bagi 365 dalam sistem perdagangan ini program ya. Data yang sama mungkin perlu diformat ulang untuk menjadi 0,07 itu persen format 0,7 dan next 365 itu sistem risiko. Jadi dalam transformasi macam itu harus ditentukan untuk setiap atribut dan setiap bagian data masuk ke sistem. Ya. Sehingga jelas setiap interface bersifat khusus untuk sistem trading tertentu dan sistem risiko tertentu. Jika salah satu diperbarui atau diganti, maka interface harus dibangun kembali. Ya. Dengan demikian pula jika satu organisasi mulai memperdagangkan instrumen yang sebenarnya tidak dikodekan ke dalam interface, maka interface tersebut harus diperluas. Jadi masalah muncul karena banyak interface awal yang tidak
dokumentasi ya, dengan baik. Jadi meskipun interface tersebut mungkin dirancang dan dipahami dengan baik oleh pengembang asli, tapi interface tersebut seringkali sama sekali tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam situasi ketika membuat interface asli telah meninggalkan organisasi, modifikasi interface menjadi makan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, maka vendor sistem manajemen risiko mulai menjual alat pemetaan di samping penawaran utama mereka. Di bersamaan dengan itu, banyak konsultan integrasi mulai menawarkan sumber daya yang berpengalaman dan alat yang serupa dalam membantu proses tersebut. Alat pemetaan biasanya menyediakan beberapa fitur bagi pengguna. Pertama, alat ini membuat interface menjadi transparan, sehingga relatif mudah bagi pengembang di masa datang untuk memperoleh interface. Dia ada modifikasi dari sistem itu. Setiap aturan yang diperlukan untuk mengubah atribut tertentu dari instrumen tertentu ke sistem sumber tertentu disimpan dalam basis data dan dokumentasikan dengan jelas. Dia mudah menemukan, memahami dan memodifikasi semua aturan individual. Yang kedua adalah alat pemetaan dapat membuat interface dapat digunakan kembali. Karena aturan transformasi khusus untuk pasangan sistem risiko, sistem perdagangan, konsultan integrasi telah memimpin upaya untuk mengembangkan dan menjual kembali interface tersebut. Dalam middleware, fokus lain dari upaya untuk mengurangi waktu implementasi adalah pengurangan jumlah total interface yang diperlukan. Jadi makin banyak interface, kalau nggak digunakan nggak efisien dalam mengoperasikan sistem itu. Dalam organisasi trading yang umum, terdapat sejumlah sistem trading front office dan sebuah sistem yang memerlukan ekstra dari front office. Ini termasuk sistem risiko, sistem akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pengukuran kinerja, dan banyak lagi. Juga interface yang harus dibangun antara masing-masing sistem ini jelas merupakan fungsi dari jumlah sistem yang menyediakan data dan jumlah yang menggunakan data. Setelah ada dua atau lebih penyedia data, dua atau lebih konsumen menjadi lebih efisien untuk menerapkan middleware orientasi pada balas pesan. Jadi message on middleware. Jadi message oriented middleware. Jadi MOM itulah jenis middleware yang berorientasi pada pesan untuk komunikasi antar klien. Ya. Jadi MOM itu lebih sering digunakan dalam sistem distribusi dengan berfungsi sebagai layer antara pengirim dan penerima pesan. Ada dua model yang messaging, itu point to point, itu satu pengirim ke satu penerima, dan publish subscribe untuk satu pengirim ke banyak penerima. Dari konseptual tampaknya masuk akal bahwa penerapan MOM itu akan menghemat waktu dan tenaga ketika ada dua atau lebih komunikasi dan penyedia data, karena lebih sedikit interface yang perlu dibangun. Namun dalam banyak kasus ya, proyek MOM tidak meningkatkan proyek manajemen risiko, karena seringkali hanya ada satu konsumen untuk setiap jenis data risiko tertentu. Bahkan jika melihat gambaran yang lebih luas, di mana ada banyak konsumen data front office, maka penerapan MOM masih belum selalu merupakan langkah yang paling praktis. Hal ini karena konsumen data biasanya memerlukan data yang berbeda satu sama lain. Sehingga pada dasarnya penerapan MOM menjadi korban dari faktor-faktor yang sama menenggelamkan banyak proyek penerapan dari gudang data yang. Jadi mengingat MOM itu menyediakan pengiriman yang lebih andal daripada saluran lain, maka MOM memastikan bahwa data dalam sistem risiko secara umum lebih konsisten dengan data dari sistem sumber. Namun pada akhirnya risiko itu memerlukan dalam sistem risiko secara umum lebih konsisten dengan data dalam sistem sumber. Namun pada akhirnya ini tidak sempurna dan legislasi akan tetap diperlukan selama data duplikasi disimpan atau fungsionalitas diduplikasi di dua lokasi.
menghilangkan kebutuhan untuk rekonsiliasi dua set data, bukan kemajuan lebih lanjut arsitektur distribusi. Ya. Nah, kemudian distributed arsitektur ya. Jadi kemajuan analisis aplikasi selama tahun 90-an memungkinkan pembuatan aplikasi perangkat lunak terdistribusi. Hal ini mengalihkan pengurusan dari server aplikasi pusat yang terpusat yang menyuruhkan data relevan diekstraksi ya, dari sumber-sumber dan dipindahkan ke server ke lingkungan tempat pengurusan pindahkan ke data sumber. Ya. Hal ini dicapai dengan menggunakan teknologi lain yang memungkinkan menyembunyikan lokasi objek distribusi dari server ke aplikasi. Yang pada gilirannya itu memungkinkan penerapan solusi yang jauh lebih modular dan terukur. Nah, penerapan kerangka kerja ini biasanya memberikan banyak halayan jaringan, misal keamanan yang mengatasi beban tambahan secara bekerja dalam lingkungan distribusi. Perangkat lunak berbasis komponen bukanlah hal yang baru, tapi kemampuan untuk menyebarkan aplikasi dengan cepat dalam lingkungan distribusi menggunakan teknologi ini merupakan hal baru. Hal ini memungkinkan proses pengembangan untuk berkonsentrasi pada penyelesaian masalah bisnis daripada pada kompleksitas implementasi. Jika perangkat lunak ini secara efektif memfasilitasi enkapsulasi data sumber dengan logika pemeriksanya ke dalam objek distribusi yang ada di seluruh perusahaan. Ini menghasilkan satu transaksi, misalnya polis asuransi yang memiliki satu titik konsistensi di seluruh perusahaan, daripada beberapa transaksi dengan semua masalah administrasi terkait. Nah, kemudian meninggalkan pengolahan data di sistem sumber dan memindahkan fungsi ke sana, juga menghilangkan kebutuhan akan proses registrasi data yang rumit dan bisa mengubah masalah menjadi masalah sinkronisasi. Jadi kebutuhan untuk memastikan bahwa data dilihat pada titik waktu dan versi ya, objek yang sama jika hasilnya diagregasi secara akurat. Jadi dengan teknologi objek distribusi, penerapan fungsionalitas proses data disembunyikan dari proses verifikasi. Di model arsitek ini secara implisit memerlukan pengembangan model objek di seluruh perusahaan, tapi bukan model data perusahaan. Nah, bagaimana faktor kunci untuk implementasi ini bisa sukses ya? Ini pengembangan dalam penerapan sistem manajemen risiko untuk menganalisis risiko seluruh perusahaan memerlukan sumber daya yang besar. Ada beberapa faktor keberhasilan utama yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan, termasuk menunjuk seorang profesional risiko yang berpengalaman yang menguasai secara teknis ataupun yang non teknis ya. Mendefinisikan persyaratan penggunaan secara jelas, termasuk laporan prototipe yang menjabarkan spesifikasi fungsional dan pelaporan. Kemudian menetapkan standar yang konsisten untuk data dan program sehingga sistem risiko dapat berkomunikasi dengan sistem lain, ya, baik dalam maupun luar perusahaan. Kenapa penting ya? Karena sistem manajemen risiko bisa komunikasi dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi marketing, sistem informasi produksi, ya. Karena ada kaitannya. Kita menggunakan teknik pemrograman struktur dan modular sehingga sistem manajemen risiko dapat diketahui dengan produk baru. Ya. Kita mengembangkan rencana projek yang jelas dengan tanggung jawab ya. Tunggak sejarah waktu kinerja diterapkan. Kita menerapkan metodologi chunking di mana projek dipecah menjadi komponen individual yang dapat dikembangkan dan diuji. Dan terakhir melakukan perubahan yang tepat dalam personal, vendor, dan pendekatan berdasarkan bagaimana proyek diregistrasi dan tidak eksitasi. Ya. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, kenapa implementasi kurang efektif? Karena tadi itu vendor bikin sistem manajemen risiko sesuai dengan keinginannya,
tanpa komunikasi dengan pengguna. Jadi banyak juga perusahaan memilih mencoba menerapkan sistem yang tidak sesuai dengan ukuran, kecanggihan, dan sumber daya mereka. Jadi contoh seperti misal ukuran, mungkin oversize, mereka butuh sedikit dibikin besar kapasitasnya. Kemudian kecanggihan, mereka nggak mampu personalisasinya. Itu belum butuh lagi kecanggihan itu. Dan sumber daya, jadi setidaknya belum disiapkan untuk itu. Dia menyebabkan bisa gagal. Jadi faktor penting lain adalah sistem manajemen risiko tidak mungkin berhasil kecuali mendapat dukungan dari manajemen senior. Jadi kalau sistem manajemen itu apa, direksi tidak mendukung ya bisa jalan deh. Ya. Jadi berdukung dari semua pihak ya. Karena sistem informasi manajemen itu, sistem manajemen risiko itu menyentuh pada semua aspek bisnis. Tidak ada satupun aspek bisnis di perusahaan itu yang tidak kena risiko ya. Ini semuanya harus dilibatkan. Jadi kalau seandainya direksi tidak mendukung ya sulit juga karena ada beberapa bagian divisi yang tidak mau mengambil risiko itu karena dianggap menghambat ya, menghambat target dan sebagainya. Nah, bagaimana mengolah stakeholder management? Mengolah dari stakeholder itu ya. Jadi stakeholder itu ada apa? Ada employee ya. Kemudian customer, regulator, rating agency dan stakeholder services provider, business partner. Ya. Kemudian jadi stakeholder management itu penting sekali dikelola dengan baik ya. Karena kalau tidak ya, akan terjadi frekuensi tingkat pergantian pelanggan, karyawan, investor, dan stakeholder lainnya jadi tinggi ya, tinggi. Nanti berdampak juga kepada kinerja perusahaan itu. Dia hasil riset di Amerika ya, itu menyatakan rata-rata perusahaan-perusahaan Amerika itu kehilangan 50% pelanggan selama 5 tahun rata-rata ya. Jadi terjadi penurunan kinerja kan, penurunan penjualan. Udah 5% dari karyawan dalam 4 tahun dia terjadi penurunan ya. Jadi banyak karyawan yang apa turnover tinggi ya. Kemudian juga 5% dari investor dalam waktu kurang setahun. Hilang investor juga ya. Kemudian tingkat pergantian yang tinggi memiliki dampak besar pada produktivitas perusahaan. Nah ini perlu dikelola ya stakeholder itu. Jangan sampai itu terjadi. Bayangkan kalau seandainya kalau tidak kelola dengan baik ya, customer dibiarkan. Karena kadang ada perusahaan yang supaya dekat dengan customer dia bikin club ya, bikin komunitas. Dan ada juga yang perhatian customer dengan sifat apa ramah tamahan ya. Itu juga ada apa hubungan dalam bentuk email, medsos dan sebagainya. Ya. Jadi stakeholder perusahaan tidak hanya stakeholder dan kreditor saja, gitu. Tidak pemegang saham selama ini dalam apa perusahaan tradisional itu memandang stakeholder itu hanya investor dan kreditor ya, kreditor. Ya. Jadi mereka berusaha melayani si investor dan kreditor. Ya. Tanpa melihat bahasa ada lagi yang pihak yang kepentingan terhadap perusahaan selain itu dan juga mempengaruhi kinerja dan going concern perusahaan. Jadi setiap kelompok ya atau individu yang mendukung dan partisipasi dalam kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu perusahaan itu dianggap sebagai stakeholder. Ya, karyawan itu juga berpartisipasi kan. Jadi kalau perusahaan mengalami laba tinggi itu peran karyawan besar sekali. Ini perlu atensi yang khusus terhadap karyawan itu. Supaya mereka nggak keluar ya. Ini ada perusahaan bertahun-tahun gaji karyawan nggak naik. Padahal kalau itu vital perannya di perusahaan. Ya, kalau nggak ada dia, mungkin nggak ada penjualan sebesar itu. Dibiarkan aja mengeluh sendiri di belakangnya. Kecewa, gaji nggak naik, ya. Besar juga nggak ada. Suatu saat dia tawari oleh pesaing.
perusahaan pesaing untuk bergabung dengan dia dengan fasilitas yang memadai. Nah, saat itulah baru perusahaan kaget. Ya. Begitu dia keluar, langsung melorot kinerjanya. Ya, perusahaan itu. Jadi kualitas produknya turun ya. Kemudian juga apa penjualan juga turun, banyak masalah dalam pabrik ya. Yang menyebabkan terjadi pemborosan macam-macam ya. Jadi semua dipegang oleh Kepala Kunci. Ya. Nah, itu kan jadi rusak kan. Yang menikmati perusahaan baru. Dan biasa kalau perusahaan swasta itu penyakitnya, kalau karyawan itu jarang bisa naik pangkat, naik jabatan, kecuali dia pindah tempat lain. Jadi kalau sudah berterima jadi praktisi akuntansi, 10 tahun mesti praktisi akuntansi juga. Perusahaan itu nggak mengangkat saya jadi manajer, ya. Gaji saya nggak dinaikin. Nah, cara itu harus pindah. Jadi karyawan itu kalau di BUMN kan nggak, BUMN itu kalau seandainya 3 tahun naik praktisi, maka banyak betul BUMN yang keluar kan. Kan jelas sistem merit sistemnya jelas, ya. Bukan berdasarkan apa nepotisme, ya. Di sini jelas berdasarkan kinerja, ya. Sampai orang yang berprestasi itu pasti dalam waktu umur 50 udah jadi direksi, gitu. Ya. Walaupun direksi itu politik, tapi ya, nggak bisa diabaikan jika harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian serta kecakapan dari yang bersangkutan. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi karena stakeholder manajemennya lemah gitu. Banyak sekali perusahaan di luarnya. Begitu kalau dia pergi baru dia nyesal, baru tahu bagaimana pentingnya fungsi karyawan itu. Jadi manajemen stakeholder ya, yang mengolah stakeholder itu harus melibatkan penyediaan informasi risiko. Informasi itu penting dalam menilai, bisa contoh seperti misalnya kalau customer ya. Itu kalau nggak ada data masa lalu kan nggak bisa dikelola mana customer yang yang berhubungan lama dengan perusahaan itu kan servis beda. Mana customer yang tingkat penjualan paling tinggi, mana customer yang lokasi datangnya jarang, gitu, ya. Mana customer yang baru, mana yang lama. Kalau baru itu berapa kali dia mengulang kembali beli di tempat perusahaan itu. Jadi dibagi lagi. Kalau seandainya dia baru sebulan lalu, tapi selama sebulan nggak pernah datang, timbul pertanyaan, kecewa atau karena memilih produk lain, ya, macam-macam. Itu ada di database kan, sistem informasi, manajemen risiko. Jadi ada yang risiko jadi penjualan karena pelayanan customer-nya lemah. Ya. Kan misalnya kalau perusahaan itu kasih bonus customer yang pembelian sekian dapat bonus. Ya. Kan banyak perusahaan yang lakukan itu. Ya. Karena dia merasa dibutuhkan oleh customer, bukan dia butuhkan customer. Ya. Sehingga program untuk pengolahan kolesterol itu jadi nggak efektif ya. Jadi seperti usulan ada kerjaan, padahal banyak sekali kerjaan. Jadi karyawan ya contoh. Tadi contohnya tadi abai terhadap karyawan kunci, sehingga begitu dia pergi baru ketahuan. Ya, perusahaan lain menikmati dan hati-hati loh. Kalau karyawan dipindah ke perusahaan pesaing, itu pasti rugi perusahaan yang melepas karyawannya. Pertama, rahasia-rahasia perusahaan dibawa ke perusahaan pesaing ya. Dan biasa karyawan pindah itu biasanya lebih baik kinerjanya perusahaan pesaing daripada perusahaan sebelumnya. Kenapa? Karena pertama penghargaan perusahaan baru dia tinggi sekali. Yang kedua gaji juga tinggi, biasanya juga baik, dan perhatian itu di perusahaan pesaing itu sangat penting, sangat tinggi sekali pada karyawan. Kalau dia tahu informasi apapun ucapan oleh karyawan itu jadi mahal, informasi berharga bagi perusahaan-perusahaan pesaing yang menerima karyawan itu. Ya. Jadi ingat ke perusahaan yang ditinggal oleh karyawan pasti dia rugi di total. Apalagi yang pergi itu orang kunci. Ya. Misalnya kalau seperti remunerasi lah, itu kan jelas bisa tahu ada gaji berkala, kemudian 2 tahun inflasi, gaji dilihat kaitan antara gaji dengan kinerja dia. Yang sampai terjadi gaji nggak naik, kinerja naik terus. Itu bikin frustasi karyawan. Terakhir naik terus gaji nggak pernah naik. Ini menyebabkan terjadi hilang karyawan yang potensial. Ya. Dan itu menyebar kemana-mana itu. Dan lama-lama masuk itu nggak ada yang potensi lagi tuh masuk perusahaan. Orang betul susah kerja mana pindah ke situ. Sekarang kualitas produk jadi turun. Ya, itu ada pengaruhnya.
ya, kalau kualitas produk. Kemudian orang sudah bikin inovasi macam-macam produk, dia jadi itu aja. Kenapa seperti itu? Karena karyawannya nggak ada malas inovasi. Ngapain inovasi? Gaji nggak berubah, ya. Dan mau kerja sama aja. Itu yang bahaya. Di dalam komunikasi stakeholder, penting untuk mengingatkan kebutuhan unik masing-masing kelompok. Nah, itu harus tahu kebutuhan dari apa? Dari stakeholder itu apa? Pemegang saham. Kebutuhan dari masyarakat itu apa? Society yang ada di lingkungan perusahaan itu. Apa kebutuhan? Itu dipenuhi. Kalau enggak, bisa bahaya, bisa mengganggu. Ya. Kemudian kebutuhan karyawan apa? Jangan sampai karyawan diperas, ya. Diperas, gaji nggak ada. Itu biasa perusahaan itu nggak lama umurnya. Yakin dia perusahaan yang zalim terhadap karyawannya, pasti nggak lama umur. Ya. Sebentar udah tutup, ya. Bukan seperti itu. Jadi masing sekelompok ini penting diketahui apa keinginannya dan kebutuhannya sehingga bisa jadi keberhasilan bagi perusahaan juga, ya. Sehingga perusahaan harus mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada masing-masing kelompok dan memastikan bahwa perusahaan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka terpenuhi. Jadi dengan mengetahui keinginan mereka itu, jadi supaya informasi ke masing-masing itu bisa terpenuhi walaupun beda-beda, ya. Beda-beda. Jadi kita akan lihat bagaimana masing-masing soal itu kita lihat pengolahannya gimana. Seperti employee. Ini karena harus dilihat sebagai aset utama perusahaan. Jadi banyak perusahaan itu punya semboyan, punya apa narasi bahwa karena aset milik perusahaan. Faktanya nggak demikian. Cuma ngomong doang gitu. Ya. Banyak karyawan itu yang diperas, dibohongi, ditipu oleh karyawannya sendiri. Ya. Kalau naik gaji nggak naik gaji, dijanjikan macam-macam tapi nggak pernah terrealisasi. Itu ditipu, ya. Tipu itu. Ya. Apa ada omongnya sesuai dengan fakta. Ya. Jadi perusahaan akan memperoleh lebih dari sekedar senang jika mereka melakukan dengan benar. Sejak tahun 2011, majalah Fortune itu menemukan bahwa perusahaan yang tercantum dalam 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika itu mengguli rekan-rekan mereka dalam pengembalian saham kumulatif sekitar 29% selama tahun 14 tahun. Dimulai tahun 98. Dengan demikian, manajemen karyawan yang efektif tidak hanya menghemat biaya yang tidak perlu karena pengganti karyawan, tapi juga menghasilkan nilai bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Jadi, turnover karyawan itu bisa merugikan perusahaan lain karena jeda waktu, sehingga merugikan kepentingan pemilik juga. Jadi, penggantian karyawan itu bukan lagi sekedar masalah perekrutan dan pemecatan. Jadi, kalau seandainya kalau potensial itu keluar, itu beban bagi perusahaan karena harus merekrut lagi yang baru. Dan untuk itu mendapatkan yang berkualitas seperti itu harus mencari sebanyak-banyak calon pegawai, kan. Itu mahal biayanya. Makin banyak calon pegawai mau disaring, makin mahal biaya perekrutan, ya. Ya. Itu harus dipikir oleh perusahaan. Bagaimana mengolah karyawan yang potensial dan produktif dan sampai dia pergi di perusahaan. Ya. Sekarang perusahaan betul-betul melecehkan karyawan. Sistem outsourcing itu benar-benar perusahaan itu tidak peduli dengan karyawannya. Ya. Nah, anggap stok tersedia di pasar tenaga kerja. Dipecat, banyak yang menunggu, banyak yang lama. Ya. Maka turnover karyawan perusahaan besar sekali sekarang. Dibandingkan zaman saya dulu. Tinggi sekarang turnover. Termasuk karena ada outsourcing itu. Ada outsourcing. Yang kedua karena ada sistem karakter dari Gen Z sekarang kan beda sama karakter sebelumnya. Milenial ini beda, generasi sebelumnya beda, generasi saya beda. Gen Z itu kan apa tidak mau berjuang mati-matian. Sekali ada rintangan dia keluar. Kalau ada hambatan dia nggak mau sekarang hambatan, mending keluar aja. Ya, jadi kurang dia jualnya kurang lah, kurang dijualnya. Dia mau bekerja sepanjang semuanya mendukung dia. Sepanjang sistem tersedia, fasilitas tersedia, dia bekerja keras. Tapi begitu ada sistem yang nggak mendukung dia langsung keluar. Ya, keluar di perusahaan itu. Cari lagi yang lain. Jadi dia bisa bekerja, tapi semua sistem mendukung dia.
kerja. Kalau nggak dia keluar. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwa kebutuhan karyawan dan keinginan pengusaha itu tidak sama itu. Beda kepentingan. Ya. Bagaimana kepentingan berbeda itu disatukan sehingga menyebabkan orang ini betah di perusahaan. Ya. Karena dampak kerana itu besar juga terhadap proprietas bisnis. Ya. Kalau dia dimotivasi aja udah kacau dia. Jadi seperti dikatakan oleh Peter Drucker seringkas itu mengatakan ini, ya, semua organisasi kini secara rutin mengatakan bahwa orang-orang adalah aset terbesar kita. Namun hanya sedikit yang mempraktikkan apa yang mereka korbankan. Jadi misalnya 10 perusahaan mengatakan semuanya mengatakan aset hasilnya adalah aset mereka. Tapi tidak diimplementasi dalam bentuk tidak ada perubahan gaji, tidak ada kesejahteraan yang memadai, tidak ada penghargaan bagi orang yang mampu, ya. Kemudian juga perhatian terhadap karirnya juga nggak ada, pengembang karir nggak ada, kerja gitu terus ya. Nah itu kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Jadi organisasi harus bagaimana organisasi itu eh, menarik orang, karena mempertahankan anggota, mempertahankan orang, mengakui dan memberikan penghargaan kepada orang, memotivasi orang, yang melayani serta mengusungkan orang. Orang itu maksudnya SDM. Jadi kita dapat menganggap pekerjaan sebagai serangkaian tahapan recruiting, screening, kemudian training and development, retensi dan promosi, pemecatan dan pengulangan diri. Ya. Terdapat kebutuhan yang berbeda pada setiap tahapan ini. Atau rekrutmen itu beda dengan tahap training. Ya. Rekrutmen screening itu melihat keinginan seleksi awal ya, proses seleksi dan juga screening. Screening itu melihat bukti fakta yang sesungguhnya kan. Misalnya masa ideologi dicek lagi benar nggak sesuai dengan karakter yang dia butuhkan perusahaan. Ya. Kemudian setelah masuk ada training dan pengembangan. Kemudian juga setelah berjalan lama ada retensi dan promosi. Kemudian ada akhir ada uh, mengundurkan diri, pemecatan, mengundurkan diri dan pensiun gitu ya. Gitu. Tentang perusahaan dalam menghadapi rekrut karyawan ya yang tepat itu lihat keterampilan, pengalaman, sikap, potensi karyawan, menentukan kerja produktivitas mereka. Itu nggak gampang gitu. Jadi pernah saya di BRI, Islam BRI pernah kampus cerita sama dia. Dia ada program namanya program data SODP itu. Jadi program itu apa talenta. Apa dia eh, nama lupa saya. Program talenta itu di mana eh, calon calon itu akan dipromosi jadi direksi targetnya minimal kepala divisi ya kepala divisi. Nah itu dia butuh ada berapa orang gitu. Kalau bisa banyak bagus karena kan jabatan atas nggak banyak. Nah dari berapa ribu orang dia dapat nggak sesuai dapatnya tidak banyak. Paling 20 15 orang dapatnya sesuai dengan kriteria dia itu. Nah setelah mereka training pasti gugur banyak mengundurkan diri karena aku menghadapi program itu. Saya terisa dari itu Bapak terisa 10, 5 ya. Dan 4 tahun lagi setelah bekerja ada mengundurkan diri, man. Setelah selesai training, program mengundurkan diri. Jadi nggak gampang gitu, nggak gampang mendapatkan kalian berkapasitas berisi tinggi itu. Ya. Dan biasa perusahaan kalau dia punya SDM yang bagus, ya biasa kan nggak dilihatin kepada yang bersangkutan supaya tidak mengganggu produktivitas. Ya. Tapi dia ada catatan di SDM itu. Ini anak ini jadi target untuk kader yang pengganti senior-senior dia. Tapi bersama bisa nggak isi tahu ya rahasia begini SDM ya. Jadi ya semakin banyak eh, calon pegawai eh, rekrutmen itu akan menghasilkan calon pegawai yang berkualitas. Kualitas. Ya itu biayanya mahal. Seperti BI lah. BI itu untuk mendapatkan program apa? Program ini kayak seperti ODP itu nama DP itu apa namanya? Ya, PCPM. Butuh 105 orang.
Dia sampai menampung calon karyawan itu 150.000. 150.000 pendaftar yang terima cuma 105 orang. Ya. Nah, dari 105 orang itu begitu jalan dia mundurkan diri. Jadi berapa ruginya ya? Jadi satu orang eh, calon pegawai baru itu yang direkrut oleh PCPM itu mungkin dia bisa 30 juta per orang, bisa lebih malah. Ya. Bisa lebih ya. Ya. 30 juta kalau dia 105 orang kan 3 miliar. 100 juta 3 miliar. 100 kali 3 300 juta. 300 juta. Kalau 30 kan 1 juta habis 1 M. Ya. Dan kemudian ada tahap berikutnya melakukan training dan development. Ini pengembang karyawan. Ya. Ini penting karena jangan sampai terjadi karyawan itu mengalami stagnasi dalam pengembangan kompetensi. Sehingga berdampak kepada kualitas operasi perusahaan. Jadi perusahaan harus berkorban menyiapkan anggaran training, pengembangan dan sebagainya. Ini banyak perusahaan tempat saya di kampus itu training mana ada, terstruktur nggak ada. Karena kalau itu sudah 10 tahun nggak pernah training, sudah 10 tahun 20 tahun nggak pernah training, ya. Oh, dosen cari sendiri, ya, sendiri. Jadi kalau gaji yang meningkat mengenai semangat karyawan, ada kenaikan gaji gaji reguler itu, gaji reguler, pelatihan berkelanjutan. Pelatihan bagi karyawan di samping dia meningkatkan kompetensi juga sebagai referensi juga bagi karyawan dia. Jadi itu mereka sangat bangga sekali itu. Ikut training, boleh promosikan, waduh sesuatu yang nikmat bagi mereka. Ya. Nah, kemudian firing dan resignation. Jadi pemecatan, pengunduran diri, itu akan mengurangi moral perusahaan dan meningkatkan pengunduran diri dari karyawan dan meningkatkan pengunduran diri dari karyawan. Jadi kalau PHK itu jangan dikira karyawan yang tinggal itu tidak berniat keluar, kemudian keluar juga mereka. Jika misalnya ada 1.000 karyawan, perusahaan melakukan downsizing. Lalu ditujulah karyawan tidak potensi, tidak produktif. Tapi lupa ada hubungan kekerabatan keluarga di antara mereka itu yang nggak bisa dipisah dari antara produktivitas dengan yang tidak produktif ya. Jadi kalau terjadi PHK besar-besaran, karyawan tidak produktif itu mengganggu konsentrasi kalau yang sisa yang merasa bersalah kenapa dia nggak ikut juga itu, ya. Dia tak masuk, jadi akan memotivasi akan turun yang lainnya, sehingga akan meningkatkan pengunduran diri dari karyawan. Jadi yang dipecat 100, yang sisa 20 ini itu akan mengundurkan diri juga, mencari tempat lebih baik kan dianggap di perusahaan nggak stabil, ya. Jadi moral perusahaan turun tuh. Posisi negatif di karyawan perusahaan jadi meningkat. Posisi negatif itu menyebabkan pemicu banyak perusahaan yang merancang untuk mundur karena nggak punya masa depannya kan. Ya. Jadi PHK itu tidak menyelesaikan masalah, malah memperburuk masalah, ya. Kecuali PHK semuanya dicari lagi karyawan baru boleh dari nol lagi, ya, nol lagi. Itu nggak bisa bergerak perusahaan karena karyawan juga yang perlu dipakai, ya. Jadi di GA General Electric misalnya, jadi perlu ada program tersusun untuk pemecatan itu jangan nggak jelas. Seperti ada bank pemerintah itu seperti Bank Syariah itu PHK 2.000 karyawan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Saya dengar itu, ya. Dan itu kan menyebabkan karyawan yang nggak kena juga dimotivasi kan turun dan mereka benar akan keluar. Sebelum mereka dipecat, mereka akan keluar dulu. Atau dipecat karena menunggu pesangon. Kalau pesangon terima, mereka baru keluar, ya. Jadi sehingga kondisi itu tidak kondusif di perusahaan itu bahaya, ya. Nah, memelihara customer juga penting, ya, karena customer itu kalau nggak di manage dengan baik, itu dampak kepada itu pada penjualan, profitabilitas, revenue turun dan sebagainya, ya. Jadi yang perlu dilihat bagaimana mengolah pelanggan aspek strategis gimana, ya. Jadi ada beberapa hal yang utama yang relevan dengan manajemen risiko di sinilah akuisisi dan retensi. Karena kita perlu karyawan mempertahankan
loyalty dan satisfaction. Jadi apakah dia puas dan loyal? Belum tentu. Puas tapi tidak loyal. Atau dia nggak loyal tapi nggak puas, bisa juga. Loyal itu karena ada suatu hal di mana dia belum dapat perusahaan yang sebaik yang dikejar sekarang, tapi dia nggak puas sebenarnya. Dan bagaimana mengenal customer, bagaimana menghandle krisis ya. Jadi yang penting adalah akuisisi dan retensi ya. Jadi sangat penting bagi sebuah bisnis untuk menarik pelanggan baru, dan lebih penting lagi untuk mempertahankan pelanggan tersebut ya. Gitu. Jadi bagaimana mendapatkan customer baru dan pelanggan yang baru ya. Bahkan perbedaan kecil dalam retensi pelanggan dapat mengakibatkan perubahan besar dalam posisi kompetitif perusahaan ya. Jadi pelanggan yang menarik yang baru dan mempertahankan, jangan sampai sibuk mencari pelanggan baru, pelanggan lama abai. Jadi sama seperti bisa masuk 10 keluar 10, masuk 3 keluar 7, karena tidak bisa mempertahankan pelanggan lama, sibuk cari pengalaman baru ya. Ini paling selain itu banyak perusahaan abai terhadap pelanggan lama, mempertahankan lama ya. Ini sibuk cari yang baru aja ya. Jadi ujung tombak itu mencari pelanggan baru, tapi ujung tombak untuk mempertahankan pelanggan lama nggak ada. Jadi ya jumlah pelanggan itu nggak bergerak sama sekali, malah cenderung turun ya. Gitu. Ya. Kemudian loyalitas dan satisfaction. Jadi apakah loyalitas dan satisfaction berubah makin loyal dan makin puas, atau puas dan loyal? Belum tentu ya. Banyak hasil survei mengatakan seperti contoh survei Guinness tahun 2009. Hampir 23 konsumen yang telah mengakhiri hubungan beralih ke pesaing. Ya. 2/3 ada konsumen yang akhiri hubungan beralih ke pesaingnya. Ya. Jadi, sehingga mengalami kerugian cukup besar ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Apa karena pelanggan nggak puas? Nggak juga. Ada pelanggan yang sudah puas tapi tak pergi juga. Ya. Dia puas dengan pelayanan, puas semuanya, tapi tak pergi. Kenapa? Karena dia tarik perusahaan lain yang memberikan produk lebih baik. Bisa saudara selama pelanggan mulai Toyota, puas sih, servisnya puas, kan ramah, ya, produk nggak ada masalah, awet, bagus lah, jarang rusak dan sebagainya. Tapi sifat manusia pengen coba yang baru kan, coba yang baru. Ada pabrik otomotif lain yang bikin desain lebih bagus, ya. Lebih bagus dari Toyota. Ada kan pergi. Ditanya kenapa pergi? Nggak puas, tapi tak pergi ya. Gitu. Jadi kepuasan pelanggan tidak berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Ya. Pelanggan mungkin merasa puas. Hasil riset sebanyak 85% pelanggan yang meninggalkan perusahaan tetap merasa puas, bukan dia nggak puas dengan hubungan sebelumnya. Jadi tidak cukup hanya dengan mencapai tingkat kepuasan pelanggan tinggi, yang juga penting adalah apakah pelanggan merasa telah menerima nilai yang cukup. Ini cukup yang membuat mereka tetap loyal. Ya, hanya pelayanan sebagai macamnya, semuanya dipuas. Cuman nilai value dari barang dibeli di perusahaan itu ada lebih baik dari itu, ya, lebih dari itu, ya. Yang dia pergi ke konsumen lain. Ya. Jadi diversifikasi produk, peningkatan kualitas teknologi itu penting juga di perusahaan. Nggak hanya melayani aja, nggak hanya puas ya. Maksudnya seperti itulah. Perlu ada inovasi lah, inovasi perusahaan perlu inovasi. Jadi inovasi itu menyebabkan dia punya lebih daripada pesaingnya. Itu menyebabkan dia tarik bagi pelanggan lama dan pelanggan baru, ya, orang baru. Jadi misalnya saya nginap di hotel A, hari saya nginap, pasti saya warna A, B, C. Itu datang lagi warna A, B, C, D, E, udah di kompleks. Dulu saya layani terkait dengan fasilitas transportasi, sekarang lebih lagi, ya. Itu yang menyebabkan ada sesuatu yang baru. Jadi setiap pelanggan datang ada sesuatu baru dibandingkan sebelumnya. Ya, itu menyebabkan dia loyal. Ya. Dan mengenal customer juga penting ya, customer. Ya. Handle krisis ya. Kemudian juga bagaimana perusahaan bisa menghadapi krisis yang terjadi. Ya. Jadi pada saat krisis, misalnya contoh, ada perusahaan yang terbangkrut, lebih cepat menyelesaikan masalah waktu singkat. Itu juga penting juga ya. Regulator juga perlu
dipertimbangkan juga regulator ya. Ya. Kemudian juga regulator terutama kebijakan-kebijakan regulator mempengaruhi jalannya perusahaan ke depannya. Ya. Ini banyak sekali cerita tentang regulator ini, bisa sudah baca di sini ya. Kemudian juga mengenai apa rating agensi ya. Jadi agen-agen rating juga perlu dijaga. Jadi PT RM sebagai retail untuk pemeringkatan kredit dari lembaga pemeringkat eksternal telah menjadi lebih relevan selama dekade terakhir. Khususnya pada tahun terakhir setelah krisis keuangan. Ya. Jadi rating agensi itu diperlukan bagi perusahaan dalam mengevaluasi suhu bandar risiko yang mereka buat itu telah bisa mengurangi dampak pada perusahaan dalam rangka melihat budaya pengendalian risiko, manajemen kejadian ekstrim dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kan rating itu adalah bisa seperti saudara pelaku di perusahaan mungkin dia merasa lebih baik mengelola risiko, tapi lihat dari pihak rating belum tentu ya. Ada yang kurang, itu perlu di, di, di apa diperlukan informasi dari agensi rating itu ya. Jadi seperti misalnya apakah dia juga rating baik tapi belum tentu dalam penerapannya sebaik itu ya. Seperti misalnya kalau di dalam perguruan tinggi ya, apakah perusahaan-perusahaan perguruan tinggi yang unggul itu betul-betul outputnya berkualitas ya. Kemudian juga ilmunya lebih tinggi. Itu kan nggak ada karena apa akreditasi tidak menjamin apa tidak menjamin menjamin apa kualitas dari outputnya lulusannya gitu. Untuk menjamin. Akreditasi nggak sampai ke situ. Dia nggak menjamin juga apakah politik itu lepas dari masalah keuangan, nggak juga. Karena keuangan nggak dibahas dalam apa akreditasi. Akreditasi tidak mengecek keuangan perguruan tinggi itu. Hati-hati. Bisa jadi dia unggul tapi ada masalah keuangan, bisa juga seperti itu. Dia unggul tapi terjadi apa rekayasa lulusan IPK tinggi tapi kosong gitu ya. Ya. Jadi itu terjadi, dia tidak menggambarkan kualitas real yang terjadi di perguruan tinggi kalau dia unggul ya. Gitu. Jadi penting itu bagaimana perguruan tinggi itu berusaha sebaik mungkin sesuai yang kita diakreditasi dan menambah yang lain, ya, berinovasi yang lain. Ya. Tujuan utama adalah bagaimana outputnya lebih unggul lah, ya. Prosesnya dari input, proses dan uh, apa output hasilnya, ya hasilnya. Apakah diterima pasar tidak ya? Jadi ada juga shoulder service, ada provider yang menyediakan jasa konsultasi kepada pemegang saham. Di Amerika namanya institutional shareholder services. Jadi penyedia solusi tata kelola perusahaan memberikan nasihat kepada organisasi ya yang memiliki saham di banyak perusahaan. Jadi kalau ada PTA banyak anak perusahaan ya, nah itu ada grup yang ada provider menyediakan konsultasi kepada mereka ya. Itu cerita itu baca ya. Kemudian bisnis partner ya. Bisnis partner juga penting menjaga partner bisnis. Jelas ya, sekarang kan semua perusahaan berkolaborasi, berlangsung strategis ya. Jadi tidak bisa perusahaan hanya sendiri ya. Karena persaingan itu harus dihadapi bersama-sama. Relasi strategik telah menjadi penting bagi hampir semua perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi yang bergerak cepat dan berjaringan saat ini. Relasi dapat membantu perusahaan untuk mempercepat siklus produk ya. Si produk itu makin cepat makin efisien ya. Produk cycle. Jadi produk cycle jangan sampai lama. Kalau bercepat kan turnover makin cepat ya. Jadi aliansi itu mempercepat siklus produk perusahaan. Kenapa cepat? Karena bisa contoh ketersediaan bahan baku tadi selama menunggu 3 hari sekarang 2 hari. Transportasi lancar. Ya, kemudian juga SDM cekatan. Jadi proses produksi selama 2 hari bisa 1 hari. Kemudian infrastruktur diperbaiki. Ya.
Kemudian juga dalam marketing juga. Marketing paling cepat ke pelanggan. Biasa pelanggan, barang ke pelanggan bisa 2 minggu, sekarang bisa 5 hari udah sampai. Gitu. Jadi informasi lebih cepat. Gitu. Jadi mempercepat siklus produk. Siklus produk itu makin cepat, makin efisien dari segi mudah kerja. Ya. Jadi meningkatkan profitabilitas juga. Jadi sehingga makin cepat siklus produk, peluang dapat profitabilitas bisa lebih banyak lagi. Ya. Ini memperoleh akses ke pasar baru, pasar-pasar new market ya. Berbagi risiko potensial dalam mengembangkan teknologi baru. Karena mereka tidak hanya sendiri, tapi ada beberapa aliansi partner bisnis lain yang cukup menanggung risiko bersama-sama. Atau mendapat keuntungan dari skala ekonomi. Makin besar skala ekonomi, lebih efisien dibandingkan kalau skala ekonominya kecil. Ya. Kalau dia satu mengejar proyek besar, proyek sendiri pasti lama kerjanya. Ya, habis dan juga kualitasnya belum tentu bagus. Tapi dengan bersama-sama mengerjakan itu, percepat pekerjaan proyek, siklus produk jadi cepat, uang dapat lebih banyak, dan bisa ngerjakan proyek berikutnya. Jadi, berputar terus lebih cepat. Bercepat pekerjaan, bercepat keuntungan diperoleh, mempercepat proyek baru dapatnya. Itu reaksi itu fungsi itu. Banyak perusahaan yang dengan semangat ikut dalam tren ini. Dan jumlah aliansi strategis yang tumbuh hingga 50%, seperti 3 tahun terakhir, 38, tahun terakhir 50% naiknya. Mungkin saya rasa di Indonesia, kalau di segi lingkungan perguruan tinggi ya, itu kolaborasi. Riset kalau sendiri mengerjakan, mungkin risetnya hanya skopnya nasional. Tapi kalau bersama-sama bisa internasional. Kemudian juga perguruan tinggi saling bersinergi kalau dalam kegiatan Merdeka Belajar gitu, ya. Pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, itu mempercepat peningkatan kualitas. Gitu. Kalau mahasiswa, dosen, dan juga bersama-sama melakukan pengabdian masyarakat. Gitu, ya. Nah, bagaimana cara terbaik untuk menghindari potensi jebakan aliansi strategis? Ya? Ada juga strategi itu sekarang merugikan perusahaan juga, ya. Jadi bisa mengkira risiko juga ya. Setiap proses aliansi harus mengevaluasi pro dan kontra aliansi. Tidak ada nggak pro-nya apa, kontranya apa, dampak positif dan negatif ya. Kalau menentukan mitra yang tepat, jangan sampai berlangsung negatif tapi kita rugi dia untung, ya. Dia meningkat penjualannya secara internal perusahaan, produk khusus dia, tapi kita turun. Ya. Memantau kemajuan seiring berjalannya waktu. Gitu. Nah, kemudian evaluating an alliance ya. Jadi semua aliansi harus dibentuk dengan tujuan khusus yang menciptakan nilai. Jadi kalau nggak ada nilai, ngapain beraliansi? Ada sinergi di situ, ada sinergi. Ya. Aliansi tidak boleh lahir dari keputusasaan. Wah, waduh, saya mau bangkrut nih. Ya. Itu perusahaan nggak laku. Justru perusahaan laku itu perlu aliansi. Yang perlu nggak laku boleh aliansi. Itu susah mengangkatnya. Ya. Pada saat negatif sudah muncul di masyarakat, beraliansi itu repot. Jadi aliansi pada saat dia mengalami kemajuan. Untuk mempercepat kemajuan, perlu aliansi. Ya. Itu udah rugi gimana aliansi. Nggak ada yang mau ikut aliansi para saudara. Ya. Berusaha mengikuti susah nak pakai aliansi partner bisnis yang bagus. Ya. Tapi kalau masih zamannya bagus ya partner bisnis gampang diperoleh. Jadi partner bisnis diperoleh pada saat kondisi kerja perusahaan baik. Pada saat kerja perusahaan buruk ya. Jadi aliansi cocok dalam kasus-kasus yang membutuhkan kontrol yang cukup besar yang tidak dapat dicapai oleh transaksi pasar. Tetapi pengembangan internal akan mahal atau sulit. Jadi kalau melakukan investasi semua hal kebutuhan pasar mungkin terlalu mahal. Sehingga perlu bersama-sama mengejar proyek yang pasar itu. Sehingga bisa lebih efisien. Nah, ada kasus di mana aliansi itu menjadi solusi terbaik. Kasus perusahaan mobil yang menentukan cara terbaik untuk memperoleh lebih dari 1.000 suku cadang yang dibutuhkan. Dia membuat suku cadang secara internal, membelinya di pasar terbuka, atau membelinya perusahaan atau suku cadang semuanya menjadi solusi yang sulit. Apakah suku cadang bikin sendiri, atau dibeli pasar, atau beraliansi dengan partner bisnis, sehingga ada kepastian dalam suplai suku cadang itu kan tergantung pada plus minusnya. Ya. Jadi dengan aliansi itu memungkinkan perusahaan mobil dan suku cadang untuk berbagi informasi.
Jika menguntungkan dan membangun aliran transaksi yang andal, saya menyerahkan pengolahan masing-masing proses kepada tim yang paling memahami. Jadi contoh gini, kalau saya membuat prototipe ke mobil dengan sendiri tanpa ada aliansi partner bisnis, mungkin baru muncul produk baru 3 tahun. Tapi kalau beraliansi partner bisnis itu bisa setahun udah keluar model baru. Ya, mana pilih meluncurkan produk baru setahun atau 3 tahun? Jadi setahun kan. Kalau 3 tahun kemungkinan sudah ada model baru lagi, sehingga saat dikeluarkan udah usang. Ada banyak produk otomotif yang gagal karena terlambat rilis ke publik ya. Gagal gitu. Ya. Di Indonesia ada berapa yang gagal ya. Seperti produk dari Mitsubishi ada yang gagal ya. Dari Honda juga ada yang gagal produknya. Dari Toyota juga ada yang gagal. Yang sehingga menghentikan produksi di produk itu. Ya. Itu karena mereka salah strategi ya. Jadi ada beberapa komponen, ada beberapa itu mereka bikin lama dan juga tidak sebagus kalau diserahkan kepada partner bisnis yang menguasai di bidang itu. Ya. Jadi karena kemampuan perusahaan terbatas, itu sejenis BMW pun punya aliansi partner bisnis juga. Ke part-partnya, mungkin dikerjakan semua kan, nggak bisa kerjakan semua karena terbatas lah, selain terbatas. Bagaimana apakah partner yang bagus ini? Ya. Jadi memilih aliansi yang tidak tepat merupakan jalan yang hampir pasti menuju kegagalan aliansi. Ya. Salah memilih ya. Jadi mitra aliansi hanya cocok dalam banyak hal. Dan cocokkan budaya hingga posisi komposisi hingga status hukum. Ya. Cuma culture. Jadi biasanya mereka kan pendekati dulu ya, apakah cocok nggak kerjasama. Jadi langkah pertama untuk melihat apakah mencari panel yang tepat itu pertama apakah mereka memilih sumber daya dan keterampilan yang saling melengkapi. Ya. Itu penting ya. Jadi misalnya sumber daya di PTA itu nggak dimiliki oleh PTB, sumber daya PTB nggak dimiliki oleh PTA. Kalian PTA tidak ada di PTB, tapi kalau PTB tidak ada di PTA. Saling mengisi. Ya. Apakah keduanya bertransaksi dari posisi yang kuat? Atau mungkin salah satu pihak mengeksploitasi pihak lainnya. Jadi tidak selevel. Itu kan gagal. Jadi pihak lain mengeksploitasi, memanfaatkan aliansi lain. Dia tidak bersama-sama mereka. Maka tadi saya bilang aliansi itu sukses kalau sama-sama polisi growth bertumbuh dengan baik. Ya. Jangan ada yang kuat dan lemah. Sama kuat sama kuat. Kalau ada yang lemah dan kuat terjadi apa? Jadi saling memanfaatkan sehingga timbul kekecewaan dan gagal di aliansi. Apakah mereka saling percaya? Itu penting. Pertanyaan yang perlu diajukan dalam menetapkan kriteria yang meliputi itu. Lakukan yang lainnya ya. Kalau monitoring progres sepanjang waktu ya, sampai berjalan ya. Jadi program aliansi itu juga lihat bagaimana proses ada apa kemungkinan terjadi kegagalan deteksi dari awal tuh. Gejala itu sudah ada. Jadi kalau sudah ada jangan teruskan karena memperparah kerugian lebih besar gitu. Ya. Jadi stakeholder itu pengelola stakeholder mungkin lebih dari aspek RM. Memerlukan kerjasama di banyak tingkatan dan banyak departemen organisasi. Para seperti puncak, manajemen bisnis, manajemen risiko, sumber daya manusia, hubungan investor, pemasaran, dan hubungan masyarakat semuanya harus terlibat dalam memastikan bahwa perusahaan melihara hubungan baik dengan para stakeholder. Gitu. Jadi ya penting perusahaan itu untuk salah satu mengatasi risiko itulah itu mengelola stakeholdernya. Karena stakeholder itu memiliki karakteristik ya, karakter yang berbeda dan juga keinginan mereka berbeda dan dampak juga berbeda terhadap profitabilitas ya, berbeda. Misal pemegang saham pasti berbeda juga. Kemudian juga kreditor itu kepentingan penting pokok utang dibayar, ya. Dia mungkin nggak peduli yang lain, ya. Karyawan beda lagi, karena itu penting dia gaji tetap ada pengembang karir, ya.
ada merit sistem yang baik di perusahaan itu, sehingga tidak subjektif dalam menentukan promosi karir. Jadi dia pasti menghadapi ke depan itu. Kalau dia merasa pintar, bagus, dan disiplin, pasti dia merasa akan dapat promosi. Tapi beberapa kecewanya karyawan kalau seandainya mereka sudah bekerja baik ya, sudah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan, tahu diangkat bukan dia, tapi temannya yang nggak punya kontribusi apa. Ini menimbulkan kecewaan itu menyebabkan banyak karyawan yang potensi jadi keluar dari perusahaan. Itu berbahaya. Memang secara pendek belum kelihatan, yang panjang nggak kelihatan. Seperti itu. Kira pertanyaan dari sini? Kalau ada pertanyaan, ya. Pertanyaan nggak, Bapak Ibu ya? Jadi bisa sudah baca detailnya, bisa baca di buku ya. Ya, lihat di buku. Jadi jadi pertama materi bagaimana apa mengolah data melalui aplikasi teknologi yang lebih canggih. Sehingga data itu penting dalam kegiatan sistem manajemen risiko ya, risk management system, untuk mendapatkan identifikasi risiko, kemudian pencegahan dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu eh, memandang stakeholder itu penting ya, berdampak kepada kelangsungan usaha, profitabilitas, kinerja perusahaan, sehingga perlu dipelihara, perlu dijaga. Customer jangan sampai ada customer yang pergi, kemudian karyawan jangan sampai terjadi banyak karyawan yang mengundurkan diri, ya. Kemudian juga eh, di segi rating ya, jangan sampai rating itu tidak memperbaiki apa-apa di perusahaan itu. Rating itu digunakan untuk memicu supaya lebih baik lagi, ya. Baik. Dan juga dalam kegiatan proyek-proyek harus ada aliansi. Bagaimana perusahaan itu mencari partner bisnis sehingga pekerjaan bisa lebih cepat, ya. Mempercepat product cycle sehingga produktivitas lebih cepat lagi. Jadi kalau seandainya setahun itu bisa 3 kali selesai dibanding 2 kali, mana bisa laba itu yang 3 kali, ya. Kalau bisa 4 kali dikerjakan setahun, kenapa masih sekali? Biasanya kalau sendiri sekali cuma, kalau boleh, kalau berpartner sama perusahaan lain bisa 4 kali dapat project. Pilih mana? Mau sekali project atau 4 kali project? Ya. Pilih 4 kali project dong ya. Kalau project pasti laba lebih tinggi pada sekali project meskipun kita sendiri ngerjakan. Ya. Maka lansia itu mempercepat life cycle sehingga profit lebih naik. Misalnya menjual produk apa seperti itulah, seperti Daihatsu sama Toyota. Walaupun anak perusahaan mereka beraliansi. Jadi seperti contohnya seperti Sigra. Kenapa di itu ada Sigra juga apa di Toyota? Yang bikin produk itu kan Daihatsu. Tapi Toyota punya punya nama, ya. Toyota tinggal kasih nama di produk Daihatsu. Customer percaya itu produk Toyota, jadi banyak laris. Ya. Coba Sigra itu hanya Daihatsu aja tanpa ada Toyota, pasti nggak laku itu. Jika ada merek Toyota, mereka laku. Ya. Terios juga sama tuh Terios. Kenapa? Terios itu produk Daihatsu, bukan produk Toyota. Tapi Toyota membantu penjualan Daihatsu dengan beraliansi seolah itu kerjasama produk antara Toyota dan Daihatsu. Jadi masyarakat percaya produk Daihatsu itu setara dengan produk Toyota. Padahal produk Daihatsu ya. Sehingga itu meningkatkan penjualan kan. Penjualan bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan adanya aliansi dengan Toyota. Ya. Tapi banyak industri lain kan nggak merasa aliansi. Ada juga seperti misalnya yang gagal itu seperti Proton di Malaysia. So Malaysia beraliansi dengan Mitsubishi, ya, dengan supaya nanti produk Malaysia itu bisa dibeli oleh customer, percaya lah, ya. Kalau Malaysia bikin mobil nggak percaya, tapi dengan aliansi Mitsubishi jadi laku. Nah ternyata kelemahan mereka itu modelnya tidak pernah inovasi kurang, ya. Banyak produk-produk otomotif lain berinovasi lebih cepat sehingga nggak laku. Sekarang bangkrut kan. Proton Malaysia itu bangkrut sana. Sudah dijual ke swasta. Bukan milik BUMN lagi. Nah, itu lensi strategis itu. Bisa untuk merebut pasar, memberikan penjualan, memberikan profitabilitas. Ya. Jadi bekerja sendiri lebih tidak bagus sih kalau bekerja sama-sama. Ya. Karena kecepatan itu. Karena teknologi. Karena kemampuan yang berbeda digabung satu jadi maksimal. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita selesai aja. Ini materi nggak banyak sih. Ya.
Bisa sudah pulang ya, cepat selesai. Kalau di Indonesia Timur jam berapa nih? Di sini sudah jam 5 kurang, Pak. Jam 5 jam berapa? kurang, Pak. Mau jam 5 Pak. Jam Oh, 5. Dikit jam lagi 5 jam kan. 5 Kalau Pak. Tadi jam 5, Pak. nanti maghrib lagi kan. Kalau terus kalau udah setengah jam bisa maghrib Indonesia Timur ya. Ya. Pak, Itu boleh aja ya. absen ulang, Pak? Oh, saya ulang. Oh ya, oke oke ya. Saya ulang. Iya, Pak. Ya sebentar ya. Marcelina laptop udah. Hadir, Pak, hadir. Marcelina Tadi ya. iya, tadi saya Maisel telat juga. masuk. Maisel, Maisel ada? Nggak ada. Kemudian Pascalina, Bapak, Ibu Paskalina izin Bapak ada kemana dia? kegiatan keluarga. Hah? Izin Bapak. Dia ngasih itu nggak? Mesti tahu saya nggak? Ada nggak WA saya? Bagaimana Bapak? Dia nge WA saya nggak? Minta izin. Ada WA saya nggak? Oh ya, mungkin Boleh di sudahkah itu Bapak? ya. Di timur Baik-baik, ada saya kan info hubungan Bapak. di timur saya. Sulaiman ada Sulaiman. Kemudian ada Mbak Reza ada, Mbak Reza. Ada, Pak. Hadir, Pak. Reza ada. Patrick, Patrick ada Patrick. Ada. Priscilia, kemudian Franklin, lagi ada. Maulidina, kemudian udah nggak ada lagi ya. Jadi sekarang kita foto bersama. Hadir, Pak, Maulidini ya, Pak. Siapa? Waduh, tadi kemana aja tidur. Halo, Pak. Berkali-kali saya panggil diam aja. Kemana kamu tadi? Iya, Pak, ini error, Pak, HP-nya, Pak. Saya online dari Apa itu HP, memang kamu Pak. ketiduran nih? Kan saya nggak tahu kamu tidur Pak. Enggak, Pak, ini lagi ada acara keluarga, Pak. Apa aja Saya udah keluarga WA Bapak. nyambi, kuliah nyambi gitu jadinya. Jangan nyambi kuliahnya dong. Iya, Kuliah jangan siap. nyambi. Mohon izin ya, Pak. Kuliah nyambi lah gitu ya. Maka oleh ini kadang beres tuh ya. Dia tangkapnya masih kurang lah. Jangan nyambi sambil masak, sambil sambil berdua sama suami, sambil nginap macam-macam, sambil di jalan, ya. Kalau duduk manis di depan laptop meninggalkan ceramah enggak. Ya. Mana Maulidina mana? Nomor berapa itu? Ini. Maulidina ini. Mana buka videomu buka videonya. Buka videonya. Buka videonya. Iya, Pak, masih sedang di luar, Pak. Apa? Iya, Pak, saya sedang di luar, Pak. Mohon Buka izin. videonya kamu mau di absen apa enggak nih? Astagfirullahaladzim. Ini ya, Pak. Mana videonya? Ini, Pak, saya, Pak. Jangan menganggap enteng kuliah. Aduh. Kamu meremehkan kuliah, saya meremehkan kamu juga loh. Kenapa, Pak? Kamu meremehkan kuliah ini bisa meremehkan kamu juga loh. Jangan gitulah. Kuliah itu buka videonya. Jangan meremehkan itu. Iya, Pak. Meremehkan kuliah ini, saya bisa meremehkan kamu juga. Iya, mohon maaf ya, Pak. Kalau ada perlu izin aja, kenapa sih ikut? Izin aja, kenapa harus itu? Ya, karena Iya, maksain tuh. Pak. Nggak benteng deh ya. Oke, sekarang itu apa? Kalau videonya ya, saya mau foto ya. Oke, itu 1, 2, 3 ya. Satu, itu nilai lagi saya periksa ya, nilai apa UAS UTS-nya. Mungkin soalnya ya tinggi-tinggi semua nilai mungkin ya. Jadi saya hitung ya. Nanti soal UAS nanti kasus ya. Saya kasih kasus deh ya. Kasus sudah mungkin beda-beda jawaban itu. Ya. Kemarin kan nggak sesuruh bikin kasus nggak sesuai harapan itu. Apa lagi itu?
Jadi saya hitung 1, 2, 3 ya. Nah, sebentar saya itu dulu ke grup ya. Mana grup ini? Grup, aduh ya. Di grup. Ya. Oke, udah saya share di grup fotonya. Silakan sudah lihat ya. Siapa, Oke, terima dengan kasih. demikian sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Untuk Pak. Terima RM kasih. ini. Masih Pak. Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Masih ya, Pak. Bapak. Sama. Izin Kasih lihat. Bapak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Sehat selalu Pak. Ya, Assalamualaikum. Izin live, Assalamualaikum. Pak.
Izin Pak, jaringan saya gangguan Pak. Saya nggak dengar Bu ya. Dengar nggak suara saya? Beliau udah selesai Bu, Bu Nurhati. Beliau udah Pak, selesai. baik Hah? Pak, jaringannya gangguan Pak. Maaf, Pak, baik Pak. Iya. Ya, Pak, makasih Pak ya. Posisi di mana? Lagi di mana? Di mana? Posisi di mana? Di Papua Pak, Serwi Pak, Oh, Papua Ibu. Kabupaten. Bu Iya, asli Papua. Kabupaten. Asli Enggak Papua. Pak, enggak, cuman lahir besar di Papua Pak. Kerja di lahir di Papua, besar di Papua. Iya, lahir besar di Oh, Papua dan kerja di nggak mana pernah kira-kira? pulang Hah? di di Bank Papua Pak. Oh, Bang Papua. Asli mana, Bu? Iya, asli Buton Pak, Sulawesi Tenggara Pak. Oh, Sulawesi Tengah. Oh, merantau ke Papua ya. Iya, Oh, saya nggak pernah pulang ke kampung Pak, karena orang tua iya. juga udah pernah Pak. Iya, nggak pernah sama sekali Pak. Nggak pernah ke kampung, berarti nggak kena kampung. Kayak kebutuhan nggak pernah ya. Enggak, jadi saya nikahnya sama orang Batak Pak, Muslim. Oh, orang Namanya Batak lagi itu. Pohan. Iya, jadi saya pulangnya ke Medan Pak. Saya nggak pernah pulang ke kampung. Bukan kebutuhan ke Medan malah pulang ya. Enggak, Jauh enggak. sekali, Bu, ke Medan, Bu. Iya, karena suami saya orang Medan Sekali Pak. berapa pulang? Sekali berapa pulangnya? Sekali berangkat, maksudnya habisnya budgetnya Pak. Iya. Oh, iya, iya. Iya. Iya, banyak, banyak Pak, banyak Pak. Dompet, dompet. Iya. Itu dompet tuh. Itu dompet tuh. Itu ha. Iya. Ya banyak mahasiswa IBS yang orang Papua tapi bukan asli Papua banyak juga Bu. Lahir di Banyak Pak. Papua tapi bukan orang Papua. Bener Pak, banyak Pak. Saya ke Papua udah 3 kali loh Bu. Oh, kemana Pak? Pertama ke Sorong sama ke Pava 2 kali. Oh, Kemarin iya. tuh ke Japura. Ibu di Oh, mananya nih? Jayapura. Ibu di mana tinggal? Di di Serui Pak, di kabupatennya Pak. Masih Oh, Kabupaten ya. masih iya, Itu masih nggak ada naik. gangguan itu Bu, nggak ada gangguan dari itu OPM nggak ada. Kalau OPM itu ada semua, mungkin semuanya ada Pak. Di, Ya. di seluruhnya ada. Cuman kalau di kami masih masih tingkatnya masih ini Pak, masih rendah untuk gangguan-gangguan Oh, itu masih berarti OPM-nya nggak banyak ya? ada tapi masih rendah Pak. Oh, masih rendah ya. Tapi ada Iya. korban nggak? Eh, biasanya itu mereka nyerangnya petugas saja Pak, petugas Oh iya iya eh, ya iya petugas iya. saja. Tapi pernah Pak kejadian di kantor kami pernah Pak. Jadi di depan kantor kami itu saling tembak menembak Pak, sempat Pak. Apa? Kena tembak. Iya, tembak-tembakan Pak antara mereka sama Hmm. pihak kepolisian saling tembak-tembakan. Akhirnya kami pada tiarap semua di dalam kantor Pak. Sekarang Kami gimana kondisi Bu? Profesi gimana? Udah mereda atau gimana? Kan si Prabowo ini gimana tuh? ya mudah-mudahan Sama bereda Pak. aja. Kita doakan yang baik-baik Pak. Iya benar-benar. Iya, Udah terbaik lah ya. yang terbaik karena Ya, pasti pasti ujung-ujungnya kami Pak yang susahnya iya pasti kami korban Pak. masyarakat lah ya. Benar Pak. Iya. Doain Baik Bu, Pak ya. baik Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Riyati ya. Ya, baik Pak. Saya Terima izin kasih lift atas Pak. kedatangannya. Saya, saya izin Ya lift ini Pak ya. yang siapa yang Ibu ini siapa yang belum keluar? Phone ini gimana? Kita tolong keluar supaya Oh bisa ya. direcord Oh ya, siap sama Pak, siap. siapa si Pak Anwar nih. Ya, siap Pak. Saya telepon Pak ya. Izin Pak. Saya Saya telepon Pak Anwar sama Poni supaya live. Karena itu nggak bisa direcord Bu. Oh ya ya Nanti ya. durasi jadi panjang. Siap Pak, siap Pak. Saya telepon Pak. Izin Pak, saya lift Iya, duluan Pak ya. Assalamualaikum. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Foni, tolong Bu di live Bu. Foni sama Pak Anwar. Halo? Masih direcord.
Oke.